Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 di video selanjutnya ya. Soleh-solehah, how's life? Apa kabar soleh-solehah semua? In this Friday Mubarak, let us learn tematik. Di Jumat Barokah ini, mari kita mempelajari tematik. But before we start our class, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then hadis and doa. Hadis tidak tergesa-gesa. Al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Artinya, kehati-hatian datangnya dari Allah dan ketergesa-gesaan datangnya dari setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan doa perlindungan dicabutnya nikmat lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Oke, soleh-solehah, good. Mari kita sekarang lanjut ke pembelajarannya. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai beberapa kerajaan. Nah, sekarang masa kerajaan Hindu dan Buddha itu mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Nah, jadi sebelum kerajaan Islam itu ada kerajaan Hindu dan Buddha yang kemarin sudah kita pelajari. Sekarang kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang beragama Islam. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Anyone knows who am I? Soleh-solehah tahu nggak siapa saya? Ternyata ini adalah Sultan Hasanuddin. Mari kita baca teksnya bersama-sama ya soleh-solehah ya. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latenri, Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Nah, jadi soleh-solehah, kita itu merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tapi sebelum-sebelumnya, selama kita itu pernah dijajah oleh Belanda. Nah, jadi saat masa Belanda ini, pahlawan-pahlawan kita di masa kerajaan itu berjuang melawan Belanda. Kita dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun. Lalu oleh Jepang 3,5 tahun baru kita bisa merdeka dari negara-negara tersebut. Nah, jadi kenapa kita harus menghargai para pahlawan? Karena berkat jasa-jasa mereka lah kita bisa merdeka. Salah satunya adalah Sultan Hasanuddin ini yang berjuang melawan Belanda di masa kerajaan Islam. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan mengaduh gerakan geral pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Soleh-solehah, dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita bisa belajar mengenai keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda terhadap Indonesia. Perjuangannya ini layak kita teladani dan kita harus memberi penghargaan. Berbagai peninggalan seperti banyak ya soleh-solehah yang dapat kita lestarikan sebagai pembelajaran bagi kita dan generasi setelah kita juga. Ingat soleh-solehah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah, lalu soleh-solehah, di sini amatilah tokoh-tokoh berikut ini, tokoh-tokoh yang ada pada masa pemerintahan kerajaan Islam.
Apa yang ingin kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Jadi yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja di masa Islam adalah masjid yang dibangun zaman dulu, yaitu seni kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi ya. Bahkan peninggalan itu juga masih kita rasakan sampai sekarang yang soleh-solehah dampak positifnya. Yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja di masa Islam, yaitu perjuangan raja-raja Islam di Nusantara. Setelah mengetahui para pahlawan, masih adakah tokoh sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Ya, masih ada, yaitu bernama Gus Nadi Wiyoga. Prestasi di tengah keterbatasan. Nah, jadi itu adalah tadi Sultan Hasanuddin, dan lainnya adalah pahlawan di zaman dulu. Nah, kalau pahlawan di zaman sekarang ada Gus Nadi Wiyoga. Mari kita baca bersama-sama soleh-solehah. Gus Nadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya seorang tukang sol sepatu dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gus Nadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Matematika 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for Schools di wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam dia tekun mengulang pembelajaran yang sudah diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang, namun hal itu menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini salah-salah. Apa prestasi dari Gus Nadi Wiyoga? Ia meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competitions and Assessment for Schools di wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Dan Yoga mendapatkan medali perak. Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Tiap malam dia tekun untuk mengulangi pembelajaran yang ia terima di sekolah. Sikap baik apa yang dimiliki Yoga? Mau bekerja keras, tekun belajar, dan semangat untuk berprestasi. Nah, jadi Yoga ini dia sudah pernah gagal, dia bekerja keras, dia tekun belajar, dia bersemangat untuk meraih apa yang ia inginkan. Apakah sikap Yoga mencerminkan sila kelima? Ya, sikap dari Yoga ini mencerminkan sila kelima karena ia itu sangat bekerja keras. Wah, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga ya soleh-solehah. Kita wajib nih tiru sikap Yoga. Bahkan kita harus bersyukur karena kita tidak seterbatas dari Yoga tadi keadaannya. Jadi kita seharusnya bisa lebih semangat dan lebih bekerja keras lagi untuk meningkatkan prestasi kita. Nah, jadi ini sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bermaknanya adil, bukan harus sama, mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Ya, jadi ini adalah lambangnya soleh-solehah, padi dan kapas. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula dengan Gus Nadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kembali berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat. Yuk, salah-salah.
finally our lesson 1 and lesson 2 is are over. Now let's say hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, and pray together. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.